Geometrical marketing ini kami pelajari dari Pak Laksita Utama Sulut. Beliau menyampaikan ada 3 hal yang membuat kita akan lebih mudah mencapai target omset kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang mentoring kali ini kita akan belajar tentang geometrical marketing. Geometrical marketing ini kami pelajari dari Pak Laksita Utama Sulut. Beliau menyampaikan ada 3 hal yang membuat kita akan lebih mudah mencapai target omset kita. Nah, di sini ada sebuah tabel teman-teman tentang bagaimana menaikkan omset secara instan dengan geometrical marketing. Bagaimana itu? Di sini contoh di tabel pertama, di kolom pertama ada persen kenaikan parameter. Ada juga jumlah visit, ada basket size, ada repeat order. Ini omset atau disebut sebagai lag measure. Kalau kita kemarin belajar di 4DX, 4 Discipline of Execution, omset itu adalah lag measure. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan seperti meningkatkan jumlah kedatangan, memperbesar transaksi atau memperbesar jumlah pembelian, meningkatkan atau melakukan follow up untuk meningkatkan pembelian berulang atau repeat order, itu adalah lead measure. Jadi 3 hal ini adalah lead measure-nya. Nah, kalau teman-teman mau mengaplikasikan 4DX tapi bingung mau milih lead measure-nya di mana, pilih saja dari 3 ini. Nah, mau menaikkan yang mana? Kalau teman-teman mau menaikkan yang opsi 1 misalnya, ini yang dinaikkan adalah jumlah visitnya. Opsi 2 yang dinaikkan adalah basket size-nya. Opsi 3 yang dinaikkan adalah repeat ordernya. Saya beri contoh satu persatu ya. Kalau misalnya di awal jumlah visit kita 100, basket size kita 10.000, repeat ordernya 1 kali. Artinya pasien itu hanya datang ke apotek kita sehari itu sekali, atau selama sebulan ada 3.000 pasien, kan 30 dikali 100, 30 pasien itu yang beda semua, 3.000 pasien itu. Maka omset kita adalah 1 juta dan belum ada persen kenaikan omset, 0. Lalu ada masing-masing itu naik 10%, jumlah visitnya naik 10%, basket size-nya naik 10%, repeat ordernya naik 10%. 1,1 artinya apa? Dari 110 pasien ini akan ada sekitar 1 lagi yang datang di bulan yang sama. Nah, 1,1 naik instan berapa? 1,3 persen kenaikan omsetnya 33,1%. Loh, instan? Iya, betul. Nah, ini termasuk juga ketika teman-teman wawancara nih, ada teman jadi apoteker penanggung jawab ya, kemudian naik gaji ceritanya. Oke, Anda bisa saya terima di apotek saya, tapi saya minta Anda punya komitmen untuk kenaikan omset di apotek ini. Gimana caranya? Wah, misalnya seperti itu. Baik Pak, saya punya strategi. Saya akan menaikkan omset di apotek Bapak sebesar 33%. Oh, gimana caranya? Oke Pak, caranya adalah menaikkan jumlah kunjungan sebesar 10%, menaikkan basket size sebesar 10%, dan wah, 33%. Gimana caranya? Oh, bisa Pak. Saya naikkan kunjungan ke apotek Bapak 10%, naikkan basketnya 10%, naikkan limit ordernya 10%. Wah, kamu sinau di mana gitu kan? Bisa 33%. Bisa lagi nih Pak, kalau misalnya menaikkan 72%, menaikkan 100% bisa Pak. Naikin berapa? Nah, ini jumlah visitnya naikin 30%, basket size-nya naikin 30% juga, repeat ordernya masuk naikin 30%. Ini 1,3 maksudnya gimana? Maksudnya Pak, dari 130 orang ini Pak, ada 30% yang datang lagi di hari yang di bulan yang sama Pak. Wah, begitu ya. Udah. Kamu minta berapa gajinya? Nah, itu kan bisa lebih enak. Oke, sekarang ada yang lebih menakjubkan. Apa itu parameter geometrical marketing? Kalau kita itu mau naikin jumlah visit teman-teman, kita mendatangkan pembeli baru tadi ya, dengan teknik yang pertama, kita pasang branding yang bagus sehingga dapat sampai ada kenaikan sampai 60% teman-teman. Yang datang itu banyak banget, sampai 60%, lebih dari 50% ya. Itu pembeli baru datang. Wah, kita sebarin brosur, pasang 50 meter lagi ada apotek Indah, atau 1 kilometer lagi belok kanan ada apotek Indah, dan seterusnya.
Terus basket size-nya tetap repeat ordernya 1, naiknya cuma 1,6 atau 60% dibandingkan dengan kenaikan yang pertama. Masih lebih kecil loh dibandingkan dengan parameter kenaikan 20%. Terus kalau misalnya opsi yang kedua, kita naikkan basket size-nya sebanyak 50%. Yang awalnya 10.000 sekarang jadi 15.000. Kenaikannya malah lebih kecil. Nah sekarang teman-teman, kalau opsi 3 ini pengunjungnya tetap ya. Terus basket size-nya itu tetap. Tapi repeat ordernya banyak, 2 kali lipatnya. Dapat nih angka 2 juta. Naik 100% teman-teman. Nah, sebenarnya nilai ini yang sedang kita kejar. Nilai repeat order ini yang utama. Nih, bila ada 3 parameter terkendali, ini namanya lead measure. Mana yang paling mudah dan paling efektif? Yang paling mudah sebenarnya adalah menaikkan jumlah visit. Kenapa? Anda tinggal pasangi beberapa promo. Marketing itu datang semua. Prinsipnya awareness and knowledge. Mereka akan datang, tapi biayanya mahal banget teman-teman. Nah, terus kalau misalnya yang paling efektif mana? Yang paling efektif adalah repeat order. Karena dengan begini Anda akan menaikkan omset secara instan dengan cara yang tidak terlalu sulit. Coba bayangkan kalau Anda harus menaikkan basket size, produk Anda harus lebih banyak, karyawan Anda harus terlatih untuk speak ya, untuk ngomong, untuk melakukan hypnoselling, melakukan teknik cross selling, impulse buying dan seterusnya. Nah, ini kalau Anda dengan menaikkan repeat order itu ternyata hasilnya bisa lebih banyak. Nah, kita bicara, terus gimana repeat order? Yang kemarin kita bicara bagaimana mendatangkan pembeli baru, bagaimana membuat pembeli jadi pelanggan, membuat pasien itu datang lebih sering. Nah, terus membuat mereka beli lebih banyak dan membuat mereka untuk datang lagi, bahkan mereferensikan apa itu dengan ketulusan. Ini masih kita bicara soal hati, masih bicara soal ketulusan. Kalau kita pengen lebih bagus, kita hitung satu persatu, kita ukur semuanya. Dengan kita mengukur, kita akan tahu sebenarnya yang paling efektif mana. Kami pernah ya melakukan riset seperti ini. Kami punya program, ini ide dari Pak Laksita, waktu itu saya konsultasi dengan beliau. Coba Anda buat Apotek NHBC Gebiar Hadiah, diundi 31 Desember 2016. Saya ketemu dengan Pak Laksita itu waktu itu ikut pelatihannya bulan Oktober kalau nggak salah. Ini saya konsultasikan dengan beliau. Waduh, harus hadiah-hadiah kayak gitu ya. Dia pakai ini ya, yang strategi kopi. Terus saya belum punya barang-barang ini, gitu kan. Akhirnya apa? Saya mengeluarkan barang-barang hadiah pernikahan kami. Saya keluarin tuh ya. Ada dispenser saya keluarkan, setrika saya keluarkan, kipas angin saya keluarkan, rice cooker saya keluarkan, vacuum cleaner saya keluarkan. Wah, hadiah yang akan Anda dapatkan. Aduh, dapat dari mana? Saya tanya Pak Laksita, gimana? Sisihkan Rp500 dari setiap kupon atau setiap penjualan. Berapa ya Pak? Ya coba Anda ambil sekitar rata-rata orang yang dapat kupon itu kalau dia beli 15.000. Oke, 15.000. Dengan begini saya berpikir 15.000 itu artinya basket size. Dia akan dapat kupon. Oke. Ini untuk meningkatkan basket size teman-teman. Nah, bener itu 2016, 2017, 2018 semua jalan. 2019 saya hentikan. Kenapa? Karena disuruh dihentikan oleh dinas kesehatan. Waktu mereka jadi dinas kesehatan datang lagi ke Apotek NH, loh kok ada seperti ini nggak boleh kan ya. Udah, akhirnya kami hilangkan 2019 itu. Kami hilangkan. Tapi ini pembelajaran dari kami, ini bagus banget teman-teman. Ini kupon-kupon seperti ini hasilnya ternyata berkesan. Oh ini beda ini di Banyumas waktu itu ya cuma ada Apotek NH yang ngerjain kayak gini gitu. Nah, saya mengambil 500.000 terus orang yang ada ada PBF gitu ya, ada sales atau apa yang melihat program ini juga, terus saya tertarik Mas, saya mau jadi sponsor. Ada juga yang seperti itu. Nah teman-teman, mungkin nih kalau teman-teman awal mau nyobain ya, apakah betul project ini bekerja juga, Anda coba ya. Kalau memang ditegur ya nanti berhenti gitu. Kalau misalnya nggak ditegur ya Anda jalan. Sebenarnya project-project seperti ini, undian dan sebagainya juga ada di banyak tempat ya. Misalnya di lab klinik kan ada, setiap nanti ada diskon 20% gitu kan.
Nah, teman-teman ya dikomunikasikan dengan dinas kesehatan, tanya begitu sebagai pengawas, saya mengadakan seperti ini boleh atau tidak, atau lakukan saja, nanti kalau ditegur dihentikan gitu. Nah terus juga ini ada voucher teman-teman, voucher beli lagi ke apotek NHBC berlaku sampai dengan 24 Juni. Nah ini siapa? Jabir Ibnu Hayyan, Bapak Kimia Modern, penemu sistem laboratorium ahli farmasi dunia yang pertamanya. Ada satu nilai bahwa saya itu pengen yang seperti ini. Kenapa? Karena pasar saya itu rata-rata orang Nahdlatul Ulama. Nah ini kayak gini. Wah senang pakai sorban kayak apa namanya Habib gitu kan. Nah, bagus ini. Terus ada lagi nih nilai universal sampai dengan 31 Agustus 2016 Rp2.000. Apa yang kamu makan akan habis, apa yang kamu beri akan kekal. Nah, nilai-nilai universal yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Nah hal seperti ini ternyata kira-kira teman-teman yang membuat mereka datang lagi yang mana ya? Jelas yang ini, yang voucher cuma Rp2.000. Mereka nggak ngelihat Rp2.000-nya, tapi mereka melihat bahwa kita itu punya sesuatu yang sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas customer. Oh ya, ini ada juga satu lagi nih, teman-teman bisa buat kayak gini. Apa itu namanya? Kalender ya, kalender seperti ini. Di kalender yang baru itu di bagian bawah ini itu saya beri beberapa kupon di sini untuk ditukar. Jadi saya buat sekali jalan. Nah, tapi saya nggak dapat ini. Ini yang dapat waktu benar nggak ini nggak dapat fotonya. Ini banyak. Oke. Ini teman-teman memperbanyak kunjungan, menawarkan produk lain, pulsa vitamin, mendatangkan mereka kembali. Ternyata yang paling baik adalah geometrical marketing, mendatangkan mereka kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.